Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi selamat sore semua teman-teman. Pada kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang si dan stres kerja. Nah, kami akan membedah apa sih motif dan apa saja identifikasi ataupun hal-hal yang menyebabnya. Next, next, lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ringkasan eksekutif yang dimana itu terdiri dari diagnosis dan solusi. Kami melihat nih akar masalah itu ada tiga tekanan utama. Yang pertama itu ada lonjakan pesanan, ada defisit SDM dan ambiguitas peran yang dimana tuh belum ada pembagian peran yang jelas di sistem kerja di urban tech sempit. Nah, dari akar masalah ini, kami tuh mengangkat penyelamat operasional yang dimana sistem saat ini bertahan dari burnout total semata-mata karena dukungan sosial seperti mungkin di pekerjaan ini adalah ikatan kekeluargaan dan budaya saling backup antar karyawan. Dan juga ada intervensi struktural di mana itu untuk keberlanjutan jangka panjang seperti manajemen harus beralih dari fungsi reaktif menuju pembenahan struktural seperti rekrutmen ataupun kejelasan job desk dan ekspansi tata ruang. Nah, ini mungkin bisa eksekutifnya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Next. Sekarang saya akan menjelaskan ekosistem nih secara sirkular. Di mana tuh ini adalah kurang lebih visual dari operasional yang menguras budaya ataupun stres ataupun motivasi yang ada di urban IT. Yang saya paling lihat pertama itu adalah kondisi ataupun SDM. Yang dimanapun kondisi ruang kerja seperti bar itu dan rasio staff yang jumlah staff yang kurang ataupun kurang sesuai dengan demand yang ada permintaan diminta dari pembeli itu menyebabkan krisis operasional harian. Dan juga kita bisa lihat yang di mana tuh karyawan ini mengorbankan energi ekstra untuk selalu backup dengan pelayanan. Mungkin karena mereka tidak semas gitu mendapatkan intensif ataupun sistem kerja yang baik dari atasannya, mereka tuh jadi muncul budaya nih, di budaya saling backup ataupun menyelamatkan sehingga operasional ataupun sistem dari jadwal dan kinerja dari perusahaan itu tidak menurun. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih, ada menguras motivasi intrinsik yang dimaksud seperti kelelahan kronis dengan kompensasi yang stabil ataupun intens ataupun uang lembur yang didapatkan itu tidak sesuai ekspektasi. Itu menyebabkan ketidakpuasan yang mempengaruhi kepuasan kerja sekaligus kapital maupun flow dari pekerjaan tersebut. Nah, dari sini kita bisa simpulkan nih, masalah di urban tea house ini bukan kurangnya ketangguhan mental karyawan, melainkan infrastruktur sistem yang memaksa mereka terus-menerus dalam metode bertahan hidup. Yang dimana itu setelah kami identifikasi bahwasannya di urban tea house ini belum memiliki sistem kerja yang baik dan mungkin dari segi manajemen ataupun atasannya itu belum memiliki kesadaran yang lebih baik lagi untuk memperhatikan para pekerjanya. Next. Sekarang terakhir dari saya akan menjelaskan kerangka diagnostik seperti kami ini mengambil teori dari Lazarus dan Topman yang dimana itu dikemukakan pada 1984. Yang dimana itu kita bisa lihat nih dalam visual timbangan bahwa misalnya tuh keuntungan membandingkan ya seperti volume pesanan, ruang sempit ataupun kapasitas yang dimana itu tenaga fisik, motivasi jumlah staf yang dimana stres kerja ini terjadi karena tuntutan lebih tinggi dibanding sumber daya atau resource sehingga membuat individu harus beradaptasi. Jadi tujuan manajemen ini dan dari hasil studi kami ini untuk menyimpangkan kembali neraca ini. Dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berteman saya dipersilahkan. Next. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Berkaca dari yang telah dijelaskan oleh teman saya Galip tadi pada slide keempat, bahwa stres di urban tea house itu bukan merupakan
suatu kelemahan dari dari individu tersebut, melainkan hasil dari hasil logis dari ketidakseimbangan timbangan yang ada pada saat tersebut di satu sisi tuntutan lingkungan yang kayak pesanan yang terus mengalir itu tentunya sangat berat. Sementara di sisi lain sumber daya untuk menghadapinya seperti waktu dan tenaga juga sangat terbatas. Kemudian di slide kelima ini, stres kerja di sini kami definisikan sebagai reaksi fisik dan emosional yang berbahaya. Ini terjadi ketika persyaratan kerja tidak sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan karyawan. Contohnya di studi kasus pada Urban Tea House ini, stres stres pada pekerja ini bersifat akumulatif, ya di mana terjadi hari demi hari tanpa adanya waktu pemulihan yang cukup. Next. Oke, baik. Di sini ada tiga stresor atau pemicu utama yang dapat kami identifikasi. Yang pertama adalah lonjakan volume pesanan yang tidak terprediksi. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja yang menyebabkan satu orang memegang banyak peran. Dan yang ketiga adalah ketidakpastian jam kerja yang membuat karyawan tuh sulit mengatur kehidupan pribadi mereka. Next. Jadi, apabila kondisi ini dibiarkan, dampaknya itu tentunya akan merembet kemana-mana, mulai dari kelelahan emosional, menurunnya ketelitian dalam meracik teh atau minuman tersebut, sampai hilangnya keramahan saat melayani pelanggan, sehingga pada akhirnya stres karyawan adalah merupakan kerugian finansial bagi perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi tadi kita jelaskan segitiga tekanan tiga tuntutan utama. Nah, jadi secara operasional masalah kritis terjadi akibat tekanan ganda. Nah, dari yang kami lakukan itu di Urban Ten House ini melayani pelanggan yang datang dengan ekspektasi ke keramah tamahan, sekaligus melayani pesanan online yang menuntut kecepatan eh, dua dunia ini bertabrakan gitu. Nah, next. Nah, di sini bisa kita lihat nih kan ergonomi dan lingkungan fisik. Berdasarkan teori person fit, ketidaksesuaian antara kebutuhan tugas dan kondisi lingkungan merupakan eh, prediktor kuat terjadinya stres. Nah, jadi di sini tuh karena sempitnya ruang, keterbatasan ruang di area bar menghambat pergerakan, memicu ketidaknyamanan fisik dan menurunkan efisiensi saat lonjakan pesanan. Kemudian ada waktu pemulihan. Sistem Rosten saat bertemu memberikan waktu pemulihan fisik yang cukup di antara jadwalnya jadi padat. Next. Inilah terjadinya kemacetan kita karena area area eh, yang sempit tadi. Terjadi penumpukan pesanan. Kondisi ini menciptakan zona stres kritis, sebuah kondisi di mana karyawan merasa dikejar-kejar oleh waktu. Next. Kemudian ada matriks karyawan. Eh, pembe- Pengembangan diri ini motivasinya wadah untuk belajar mengasah keterampilan barista untuk memahami dunia kuliner. Kemudian ada kesesuaian minat. Nah, ritme kerja non
Rutinitas yang cocok dengan hobi dan minat personal. Kemudian ada apresiasi. Motivasi itu sangat dibutuhkan karena pengakuan dari pemilik pelanggan membangun sense of belonging. Kemudian ada finansial. Konfirmasi finansial sebagai sumber penghasilan sampingan untuk menunjukkan produktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tes. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah teman saya bawakan. Jadi pada slide ini membahas mengenai matriks motivasi urban house, membedah alasan mengapa karyawan bertahan. Jadi pada slide ini kami mencoba penelitian ini kami mencoba untuk menggunakan teori Herzberg. Nah, dari teori Herzberg ini, matriksnya ini sangat krusial bagi kami. Mengapa? Karena ini membantu kami untuk memahami mengapa karyawan di urban ini memilih untuk bertahan dan apa yang harus diperbaiki agar mereka itu tidak sekadar bertahan saja, tapi juga berkinerja maksimal. Nah, berikut adalah matriks yang bisa audiens lihat. Ada motivator utama sebagai paling ujung atas paling kanan, dan ada appreciate getting, dan ada kompensasi finansial dasar. Nah, pertama kita bahas dulu di kuadran 1 mengenai motivator utama. Mari kita lihat di area hijau kuning di atas, yaitu motivator utama. Di situ ada dijelaskan bahwasanya self improvement atau mengasah skill atau barista sesuai kesesuaian hobi dan ritme kerja tanpa birokrasi rumit. Nah, ini bisa dibilang sisi yang paling positif dari tim. Nah, kenapa? Karena saat ini karyawan merasa sangat puas dan keterpuasannya itu secara intrinsik. Mereka bisa bertahan karena adanya wadah untuk self improvement seperti mengasah skill barista, kayak yang tadi ada di captionnya. Mereka bisa bekerja berdasarkan hobi dan sangat menyukai budaya kerja yang minim birokrasi. Ini adalah bahan bakar kalau bisa dibilang utama yang menjaga semangat mereka untuk tetap menyala. Terus berpindah di kuadran kedua ada pengakuan atau appreciate getting. Di caption itu ada pengakuan tulus dari pemilik dan pelanggan sangat bermakna. Penahan kuat. Nah, itu tuh dimaksud sebagai pengakuan tulus dari pemilik dan testimoni positif dari pelanggan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kinerja dari sebuah karyawan urban. Nah, ini membuktikan bahwasanya di urban tea house, aspek emosional dan aspek verbal adalah penahan kuat agar karyawan tidak berpaling ke tempat lain. Nah, lanjut kita pindah ke kuadran ketiga, yaitu kompensasi final dasar. Dalam teori ini, gaji adalah faktor hygiene. Kenapa? Karena faktor ini tidak selalu meningkatkan kepuasan jika tidak dinaikkan. Nah, akan tetapi jika tidak stabil atau tidak transparan, ia akan menjadi faktor yang ketidakpuasan dan stres utama. Karena kalau kita disenggol soal gaji, pasti itu udah hal yang sensitif. Bahkan di dunia nyata, berbicara soal nominal gaji aja emang udah hal yang privasi itu. Ini adalah lubang yang bisa menyebabkan kebocoran pada retensi karyawan kita. Nah, karyawan termotivasi secara intrinsik oleh pengembangan diri, namun faktor hygiene harus segera diamankan. Karyawan kita mencintai pekerjaannya secara intrinsik, seperti pengembangan diri, namun loyalitas mereka harus memang diuji oleh faktor ekstrinsik seperti gaji. Next. Nah, berikut di slide selanjutnya adalah evaluasi penanganan stres, kesenjangan antara niat manajemen dan realitas. Kalau sebelumnya kita ada bahas mengenai matriks kepuasan, dan sekarang kita bahas mengenai evaluasi penanganan stres. Nah, setelah melihat matriks sebelumnya, sekarang kita bedah nih melalui diagnostik gap table ini. Slide ini menunjukkan bahwasanya evaluasi jujur mengenai penanganan stres di organisasi itu, kita akan melihat adanya kesenjangan atau gap yang cukup lebar antara apa yang direncanakan manajer
dengan apa yang dirasakan staf di lapangan secara langsung. Nah, di poin pertama ada intensif finansial finansial tambahan. Nah, niat awalnya itu manajemen ingin memberikan apresiasi ekstra terhadap staf yang merasa kewalahan dengan beban kerja yang tinggi. Tapi realitanya di lapangan, intensif ini tidak bersifat, tidak menentu, dan unpredictable. Masalah utamanya bukan pada bonusnya, melainkan pada ketidakstabilan gaji pokok yang menjadi masalah utama. Alih-alih menenangkan, justru kondisi ini menciptakan kekhawatiran yang membuat finansial baru lagi staf. Terus yang kedua ada pengatur jadwal atau roster. Nah, di sini niat awalnya itu adalah manajemen berusaha mendistribusikan beban kerja secara merata agar tidak ada staf yang kelebihan beban kerja. Namun pada realitanya di lapangan, upaya ini tuh gagal mencapai hasil optimal. Karena apa? Karena kita menghadapi masalah struktural, yaitu kurangnya jumlah SDM. Akibatnya sesempurna apapun jadwal yang telah kita susun, sesempurna apapun konsep yang kita usun, waktu pemulihan atau recovery time antar shift itu tetap sangat minim karena orang yang tersedia di lapangan tuh memang terbatas. Apalagi didukung dengan waktu kami wawancara tuh satu shift itu hanya terisi satu orang dan itu akan sangat merepotkan apabila dalam satu waktu pelanggan dalam jumlah besar itu datang. Nah, secara mekanisme coping atau penanganan stres yang kita lakukan saat ini adalah masih bersifat reaktif. Ibaratnya hanya menempelkan plester pada luka yang dalam. Nah, next. Next. Nah, tadi kalau misalnya di sebelumnya itu kita udah bahas evaluasi, kita bahas visi transisi menuju ekonomi yang seimbang. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai niat dan realitas, saat ini kita mengangkum peta jalan ke depannya. Kita nggak bisa tuh terus bekerja dalam kondisi yang rapuh terus. Kita perlu juga dari transisi ke sistem yang bergantung pada individu itu sendiri, menjadi ekosistem yang lebih seimbang. Nah, di PT ada dibahas kondisi before sistem yang rapuh. Seperti yang teman-teman lihat seperti palu yang patah. Nah, itu tuh mengindikasikan bahwasanya kondisi kita tuh saat ini beban kerja yang besar hanya ditopang oleh satu tiang koin yang retak, yaitu dukungan rekan kerja. Sistem ini sangat berbahaya. Kita terlalu beruntung pada ikatan sosial dan pengorbanan personal antar individu. Jika suatu karyawan kunci kita memutuskan untuk keluar, maka tiang ini akan patah dan akan mengguncang kestabilan karyawan ataupun stres kerja. Nah, yang kedua adalah after, setelah kita memperbaikinya. Nah, di sini yang pertama adalah kebijakan SDM. Standarisasi gaji, rekrutmen yang tepat, dan jenjang karir yang jelas adalah poin fondasi yang pertama. Yang kedua, proses operasional yang terstruktur, memastikan alur kerja tidak lagi berdasarkan siapa yang mengerjakan, tetapi berdasarkan sistem yang baku. Itu yang kedua. Yang ketiga, teknologi pendukung, memanfaatkan alat bantu untuk meringankan beban manual staf kerja. Dengan tiga pilar ini yang telah disampaikan, beban kerja tidak lagi menekan pundak pada seorang individu secara langsung, melainkan mendistribusikannya secara institusional, mendistribusikannya secara merata, dan sehingga beban kerjanya terbilang merata. Nah, jadi kesimpulannya adalah transisi ini bukan sekadar pilihan, tapi keharusan. Kita ingin membangun sebuah organisasi yang tangguh, di mana sistem tetap berjalan stabil siapapun yang memegang kendalinya, dan karyawan kita bisa bekerja dengan tenang, karena didukung oleh sistem yang kuat. Nah, berikut akan saya scan presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi yang bisa diberikan pada penelitian ini. Jadi, rekomendasi pertama mengenai intervensi operasional dan SDM. Yang pertama ada rekrutmen strategis, yaitu kita bisa segera merekrut tenaga kerja tambahan untuk menyeimbangkan rasio pesanan per karyawan dan menghilangkan kewajiban beban ganda. Terus yang kedua ada kejelasan job description. Kita bisa mendefinisikan ulang pembagian tanggungjawab, hapus ambiguitas peran agar karyawan memiliki prioritas kerja yang absolut.
Dan yang ketiga ada restrukturisasi gaji. Tetapkan struktur kompensasi yang transparan, stabil, dan kompetitif untuk mengunci motivasi intrinsik jangka panjang. Next. Terus ada rekomendasi kedua mengenai pembenahan fasilitas dan inovasi produk. Yang pertama, ekspansi area bar, evaluasi dan perluasan tata letak area kerja. eh, Kita dapat memberikan ruang gerak yang layak untuk mereduksi stres fisik saat sistem multi saluran sibuk. Yang kedua ada area duduk pelanggan. Kita dapat mengimprovisasi kapasitas tempat duduk untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan tanpa mengorbankan jalur sirkulasi karyawan. Dan yang ketiga ada inovasi menu. Kita bisa menambahkan menu-menu yang baru dari menu-menu yang sudah ada dan produk yang relevan dan menarik untuk mendongkrak omzet yang secara langsung memungkinkan peningkatan kesejahteraan gaji karyawan. Next. Hmm. Terus kesimpulannya ada stres kerja di urban tea house ini bukanlah kelemahan individu karyawan, melainkan krisis struktural dari sistem operasional yang melampaui kapasitasnya. Jadi kesejahteraan karyawan adalah infrastruktur utama bisnis ini. Melakukan investasi pada penambahan SDM, kejelasan peran, dan tata ruang yang ergonomis adalah satu-satunya jalan untuk menjamin kualitas layanan dan keberlanjutan urban tea house di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, mungkin sekian keseluruhan dari presentasi kami. Mungkin akan dibuka sesi tanya jawab. Pada ingin pada sesi bertanya dipersilahkan. Baik, saya perkenalkan saya Sabil Furkan dari kelompok 8 dengan NPM 87. Izin bertanya, apakah semua bentuk stres kerja selalu berdampak negatif terhadap motivasi kerja karyawan? Coba jelaskan. Oke, izin menjawab. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gary Ono dengan ujung NPM 66. Eh, Mungkin stres kerja itu nggak selalu berdampak negatif. Karena pada dasarnya, stres kerja itu punya dampak yang berbeda, yang dinamakan eustress, yaitu stres positif dan distress atau stres negatif. Dalam perspektif psikologi kerja, stres itu merupakan stres positif yang muncul saat karyawan itu menghadapi tantangan yang selaras dengan kemampuannya, sehingga justru memicu kayak adrenalin, fokus, terus motivasi untuk mencapai prestasi atau yang jadi eh, tekanan buat stres tadi. Kemudian ketika tuntutan pekerjaan melampaui ambang batas secara terus-menerus terhadap si tenaga pekerja, eh, itu bisa jadi berubah menjadi distress tadi atau stres negatif yang anggaplah destruktif. Yang kondisi ini mungkin bisa menyebabkan kelelahan mental atau burnout yang secara drastis mungkin dapat menurunkan kayak motivasi dan produktivitas, khususnya kayak kalau dalam kasus kami di untuk karyawan Urban Tea House.
Baik, terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya kepada Sabil. Apakah jawabannya bisa diterima atau kan ada feedback dari Sabil sendiri? Baik-baik, cukup puas. Baik, terima kasih Sabil. Baik, untuk yang kami ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk bertanya ya. Untuk panelis lain yang ingin Baik, Assalamualaikum. menyampaikan pendapat Nama saya Nopal. tentang Saya ingin bertanya, sejauh mana faktor lingkungan kerja dibandingkan faktor individu mempengaruhi tingkat stres kerja karyawan? Boleh dijawab? baik, saya akan menjawab kurang lebih pertanyaan dari Novel mungkin seperti sejauh mana faktor lingkungan mempengaruhi ya. Mas, jadi kalau Dibandingkan menurut faktor kami individu sendiri, mempengaruhi tingkat stres kerja karyawan ya. Mungkin di sini bakalan saya jawab. Faktor lingkungan kerja dan faktor individu ini sebenarnya keduanya ini memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat stres kerja karyawan. Lingkungan kerja yang tidak mendukung seperti beban kerja, konflik antar rekan kerja, atau kondisi fisik yang buruk dapat meningkatkan tingkat stres karyawan. Ketidakjelasan peran, kurangnya dukungan dari atasan, dan keterangan dalam komunikasi juga menjadi pemicu stres. Di sisi lain, faktor individu ini juga seperti kepribadian kita. Nah, keterampilan mengelola emosi dan tingkat kecemasan juga mempengaruhi sejauh mana seseorang merasakan stres. Mungkin itu aja. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. terima kasih Nova atas jawabannya. Untuk panelis lain yang ingin bertanya ataupun berpendapat, silakan ya. Assalamualaikum, saya Hifzil dan saya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah peningkatan motivasi kerja secara otomatis dapat mengurangi stres kerja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ifzil. Jadi pertanyaannya, apakah peningkatan motivasi kerja secara otomatis dapat mengurangi stres kerja? Jadi jawabannya itu tidak selalu, karena motivasi yang tinggi tanpa diimbangi dengan manajemen beban kerja yang baik justru bisa meningkatkan stres karena karyawan terdorong untuk bekerja lebih keras. Oleh karena itu, perlunya keseimbangan antara motivasi, kapasitas kerja, dan dukungan organisasi agar stres itu dapat terkendali. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih.
Baik, mungkin sekian presentasi kami dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mungkin harap dimaklumi dan terima kasih kepada audiens yang membersamai dari awal presentasi hingga akhir. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi